populasi kita ada 1000, berapa sampelnya? Ada 90. Nah, ini rumusnya. N dibagi dengan 1 plus N kali E kuadrat. Ini contohnya. Sloping. Ini banyak dipakai mahasiswa S1, S2. Di S3 pun ini dipakai menentukan rumus. Tapi bisa digabungkan dengan proposite. Jadi pada saat kita menentukan sloping, kita mau menentukan sampel 90, lalu kita pilih. Di antara 1000 itu, kita memilih 91 yang menurut kita adalah ini yang proposite, yang kira-kira bisa mewakili populasi. Jadi bisa digabungkan. Kecuali kalau sloping mengatakan 90, propositnya lebih kecil, itu tidak bisa. Jadi, kemarin di dalam pelatihan ada yang menanyakan, bisa nggak dua-duanya? Bisa kalau jumlahnya sloping lebih banyak. Tapi kalau di sini dikatakan 91, lalu kita hanya memilih proposit 20 saja, berarti ya bukan sloping namanya. Bisa saja 91 dari 1000, lalu kita memilih 91 itu secara proposit dari 1000. Atau kalau tidak mau repot, satu saja, sloping saja. Oke, definisi operasional. Kita lanjutkan definisi operasional. Jadi variabel yang kita gunakan harus kita definisikan. Jadi definisi operasional adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kekeliruan, tidak terjadi bias. Jadi pengukuran adalah pemberian angka atau kode. Bagaimana mengukur? Ya, kita ada beberapa metode pengukuran. Ya, ada skala pengukuran yang kita kenal, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini ada definisinya, Bapak Ibu sekalian bisa baca. Jadi kita melihat ada kualitatif, data kualitatif, kalau nominal dan ordinal, interval dan rasio itu kuantitatif. Kalau skala Likert, ya ini kita lihat skala Likert yang membagi, jadi ini adalah data kualitatif yang dijadikan data kuantitatif dengan memberikan bobot. Misalnya kalau ada kuesioner, jawabannya 5, semua diberi bobot 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia menjawab sangat tidak setuju, maka dia diberi 0. Kalau sangat setuju, diberi 5. Jadi tadinya kualitatif menjadi kuantitatif. Ada yang menyebut bahwa ini kita buatkan tabel. Tabel dari daftar pertanyaan ini disebarkan ke kuesioner. Ini kalau kita menggunakan data primer. Ini hanya penjelasan saja. Apa itu skala Likert? Adalah ditemukan oleh Rensis Likert. Merupakan suatu transformasi data kualitatif menjadi data kuantitatif. Ini hanya cerita. Bagaimana dengan data kuantitatif? Definisi pengukuran variabel kalau kita di keuangan, accounting, atau pemasaran ekonomi, ya seperti ini. Kita rumuskan apa itu ROA. ROA adalah laba dibagi dengan total aset. Harus ditulis. Menurut siapa? Nah, ini masih ada kurang ini, harus ada menurut siapa. Meskipun kita sudah tahu apa dari buku atau dari apa referensinya, ditulis di sini. Jadi pengukuran variabel ini bukan kita yang buat, tetapi ada referensi apakah textbook atau penelitian terdahulu, ditulis di sini. Lalu terakhir model analisis. Model analisis adalah inilah yang kita pakai nanti untuk menguji hipotesis model analisis kita. Setelah data terkumpul, diolah datanya, dan nanti sebelum masuk di dalam proses pengolahan, kita harus tunjukkan model yang kita gunakan. Ada beberapa model. Ada model analisis, ada analisis deskriptif. Jadi hanya menggunakan data-data ya, data struktur data saja, ada data statistik, ada rata-rata, ada standar deviasi, dan sebagainya, grafik-grafik, ini deskriptif. Ada analisis regresi, ini yang paling banyak digunakan di dalam penelitian sosial ekonomi, analisis regresi. Jadi kalau Bapak Ibu buka artikel di jurnal ekonomi, ya, keuangan, akuntansi, ini regresi. Di pertanian juga banyak menggunakan regresi. Analisis faktor, ya. Jadi regresi ini analisis statistik. Kemudian metode kualitatif, analisis konten, analisis naratif. Ini contoh model statistik. Jadi kita membuat model regresi. Kira-kira contohnya seperti ini, model 1. Ya, ini yang di sebelah kiri adalah variabel yang dipengaruhi, yang di sebelah kanan adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi ada 11 variabel yang mempengaruhi cash flow operasi. Kemudian model yang kedua, ini financial distress. Ada 14 variabel yang mempengaruhi financial distress. Ya. Bagaimana membuat model 10 menit, Prof. Ya, oke.
Bagaimana membuat model regresi ini ada kaitannya dengan tadi kerangka analisis tadi, kerangka konseptual. Kerangka konseptual, saya ingin tunjukkan bagaimana membuat tadi. Nah, ini kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang lengkap ini kalau secara statistik. Kenapa saya bilang lengkap? Karena semua variabel digunakan. Semua kelompok variabel. Yang di sebelah kiri ada independen variabel, variabel yang berpengaruh. Ada kontrol variabel, ya. Ini variabel yang dipakai untuk mengontrol peranan supaya menghindari terjadinya bias dalam pengukuran. Kemudian yang di tengah-tengah ini disebut sebagai variabel antara atau intervening. Dan yang di ujung ini adalah variabel yang dipengaruhi, dependent variabel. Dan yang di antara intervening dan dependent ini kita kenal dengan moderating variable. Fungsinya adalah memperkuat atau memperlemah hubungan antara intervening dengan dependent variable. Nah, pada saat kita membuat model matematik tadi, yang di sebelah kiri ini sebagai variabel yang berpengaruh kepada intervening. Kemudian lanjut lagi, ada juga pengaruh independen ini langsung berpengaruh terhadap financial distress. Oleh sebab itu tadi ada model 1. Model 1 adalah independen berpengaruh terhadap intervening, intervening berpengaruh terhadap financial distress. Kemudian yang kedua ada independen langsung dia berpengaruh kepada financial distress. Nah, ini yang digambarkan tadi dalam bentuk matematik seperti ini. Ya, seperti ini. Model 1, model 2, dan model 3. Analisis statistik, nah, biasanya kalau kita sudah masuk di membuat artikel menggunakan analisis statistik, kita menggunakan diawali dengan membuat statistik deskriptif, kemudian analisis korelasi, kemudian uji asumsi klasik, kemudian uji analisis determinan, uji koefisien regresi secara bersama-sama atau untuk seluruh variabel independen terhadap dependen. Kemudian uji koefisien secara parsial, uji T. Ini yang kita pakai kalau kita menggunakan peralatan statistik, analisis deskriptif dan regresi. Oke, apa itu asumsi klasik tadi? Ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini ada 5. Ya, di Gujarati ini bisa kita lihat. Ada uji multicollinearity, autokorelasi, heteroskedasticity, normality, dan linear. Kalau kita menggunakan regresi linear. Tetapi kalau kita menggunakan regresi non-linear, yang perlu hanya nomor 4, uji normality. Yang lain-lain tidak perlu, tidak diharuskan. Tapi ini kita tidak perlu repot, tidak perlu pusing dengan ini karena bukan kita yang menghitung. Cukup masukkan data, ada pilihan di SPSS, langsung keluar hasil. Jadi yang penting bagi Bapak Ibu sekalian mengetahui makna dari hasil perhitungan ini. Jadi kunci di dalam statistik ini adalah mengumpulkan data, kita masukkan di dalam software SPSS, bisa diolah oleh kita sendiri atau orang lain. Yang paling penting adalah bagaimana menafsirkan, menjelaskan hasil dari ini semua. Nah, di sinilah yang saya maksud tadi, tingkat kesulitan. Banyak mahasiswa S2, S3, di sini kesulitannya. Sudah ada data, sudah ada hasil pengolahan karena dibantu orang lain atau dia yang menghitung sendiri karena gampang menghitungnya. Kita sudah punya softwarenya. Tapi bagaimana menafsirkan hasil perhitungan ini? Ini yang saya bilang tadi, perlu kita ada session khusus nanti, mudah-mudahan dari proaktif akademisi nanti ada waktu khusus untuk membahas ini karena disinilah tingkat kesulitan. Kalau kita sudah clear di sini, itu boleh dikata kita kira-kira 70% artikel kita sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, ini yang penting. Mungkin kesempatan yang lain karena kalau kita mau mendalami maknanya ini perlu ada session khusus. Tapi saya hanya menjelaskan secara umum dulu. Kita coba lihat hasil. Oke. Result and discuss. Inilah hasil yang kita tunggu-tunggu. Jadi yang tadi modelnya, ini resultnya. Hasilnya, hasil dan pembahasan ada 2 kata. Ada jurnal, disatukan hasil dan pembahasan. Tapi ada juga jurnal, dia minta dipisahkan. Ada hasil, yang mana pembahasan. Ini saya contohkan. Yang memisahkan yang mana? Yang memisahkan, hasil ini dulu dijelaskan semua. Uji validity, reliability, statistik, dan sampai di sini. Dijelaskan satu-satu ini. Ini hasil. Hasil statistik yang diambil dari SPSS. Nanti kemudian pembahasan diuraikan maknanya kaitannya dengan permasalahan yang kita tulis.
Nah, ini yang saya tulis di atas, validity dan reliability hanya berlaku untuk data yang sifatnya tadi data kuesioner. Tapi kalau kita menggunakan data sekunder, validity, reliability ini tidak perlu.